Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sistematika dan cara membuat proposal R&D ya. Di dalamnya nanti saya berikan sistematikanya seperti apa, kemudian saya sertakan juga dengan contohnya yang bisa kalian adopsi. Langsung saja. Sistematika proposal R&D ini agak berbeda dengan proposal kualitatif maupun kuantitatif ya. Seperti ini sistematikanya, ada bagian awal, halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya. Kemudian bagian inti ya, judul penelitian, latar belakang masalah ya, kalau di kualitatif namanya konteks penelitian. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian dan pengembangan, kemudian spesifikasi produk yang diharapkan, kemudian pentingnya penelitian dan pengembangan, asumsi dan keterbatasan penelitian dan pengembangan, lalu definisi istilah, kajian pustaka, lalu dilanjutkan dengan metode penelitian dan pengembangan. Di dalamnya ada sub-sub bagiannya, nanti akan saya berikan contohnya seperti apa. Lalu bagian akhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Lampiran ini bisa berupa matriks penelitian atau instrumen penelitian. Langsung saja ke contohnya. Ini adalah contoh proposal penelitian ya, dengan pendekatan atau metode R&D. Judulnya pengembangan media pembelajaran rolling ball pada pembelajaran tematik kelas 5 MI dan seterusnya ya, berupa media rolling ball. Bagian kedua adalah pengesahan atau persetujuan dari dosen pembimbing, dan ini adalah bimbingan saya. Kemudian daftar isi sesuai sama yang saya tampilkan tadi ya. Lalu judul, latar belakang ya. Latar belakang ini secara umum menggambarkan tentang alasan mengapa memilih tema itu, judul itu. Di dalamnya kondisi ideal ya, atau landasan-landasan teoritis, yuridis, empiris dan lain-lain, silahkan dicantumkan di sini. Kemudian ini landasan religius berupa ayat ya, tentang tema yang akan dikaji. Kemudian bagian selanjutnya ini adalah landasan yuridisnya ya, berupa kebijakan, undang-undang. Kemudian masalahnya apa ya, lalu diberikan solusi berupa media yang ingin kita kembangkan ya. Kalau masalahnya berupa metode, berarti solusinya berupa metode. Kalau masalahnya terkait dengan penggunaan media, maka solusinya harus berupa media. Ini berupa rolling ball ya. Kemudian dijelaskan mengapa menggunakan rolling ball ya, spesifikasinya seperti apa, keunikannya dijelaskan di bagian ini. Nah, lalu ini tampilan rolling ball yang awal ya, sebelum direvisi atau sebelum melakukan penelitian ya, masih berupa kardus. Tapi rolling ball yang sebenarnya sudah berupa kayu atau triplex yang bagus sekali, ini masih awal ya. Kemudian dijelaskan mekanisme penggunaan rolling ball itu ya. Nah, lalu pentingnya penelitian ini apa, dijelaskan di bagian akhir. Itu latar belakang masalah. Lalu rumusan masalah boleh dibagi menjadi 3 ya, bagaimana pengembangannya, kemudian bagaimana kelayakan media rolling ball itu, lalu bagaimana respon siswa ya. Ini nanti ada beberapa instrumen untuk melihat kelayakan dan respon siswa terkait dengan penggunaan media rolling ball itu. Kemudian tujuan penelitian, kalau rumusannya ada 3,
bisa dirumuskan menjadi 3. Kemudian spesifikasi produk yang diharapkan itu adalah menjelaskan spesifikasinya ya, mulai dalam bentuknya, kemudian fitur-fiturnya, komponennya, sampai penggunaannya ya, atau digunakan pada fokus materi apa atau pada siswa kelas berapa. Itu dijelaskan sedetail mungkin pada bagian spesifikasi produk yang diharapkan. Ini kemudian pentingnya penelitian dan pengembangan ya. Sebagai solusi apa ya, tadi berdasarkan masalahnya, karena medianya kurang bervariasi, maka pentingnya adalah media yang digunakan dalam pembelajaran untuk mengatasi ini ya, masalah-masalah yang terjadi di dalam pembelajaran. Nah, kemudian asumsi dan keterbatasan penelitian. Keterbatasannya dibatasi ya, pada materi apa yang pertama, kemudian menggunakan media berupa bahan medianya, keterbatasan bahan medianya misalnya pakai triplex atau kayu atau plastik dan seterusnya, itu dijelaskan di sini ya, batasan penelitian. Nah, seperti ini. Kemudian definisi istilah ya, definisi istilah itu sebenarnya menjabarkan apa yang dimaksud dalam setiap variabel itu ya, apa yang dimaksud dalam setiap variabel itu yang ada di judul. Pengembangan media pembelajaran rolling ball ya, media rolling ball merupakan begini. Nah, lebih baik itu ditambahkan dengan ini batasannya atau fitur-fiturnya boleh. Kemudian pembelajaran tematik ya, itu apa, kemudian batasannya apa. Itu di sini sudah dibatasi di bagian ini, tematik kan luas ya, karena luas dibatasi pada materi ekosistem pada tema 5 subtema 2. Nah, ini seperti ini. Kemudian kajian pustaka ya, harus dipahami bukan kajian kepustakaan tapi kajian pustaka. Itu isinya ada 2, ada penelitian terdahulu dan kajian teori. Nah, penelitian terdahulu itu seperti ini isinya ya, lebih baik minimal 3 ya, minimal 3, kalau bisa lebih banyak lebih baik, dan cari penelitian-penelitian yang terbaru ya, penelitian yang dilakukan oleh siapa, judulnya apa, kemudian metodenya dijelaskan ya, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, di sini sekaligus langsung dicantumkan persamaan dan perbedaannya ya. Persamaannya adalah menggunakan sama-sama menggunakan metode R&D ya, jenis AD, kemudian sama-sama medianya berupa rolling ball, sama-sama itu, tapi di bagian akhir nanti dijelaskan perbedaannya. Seperti ini cara menyusun penelitian terdahulu. Nah, ini ada 5 penelitian terdahulu, lalu dijabarkan dalam tabel seperti ini ya. Nama juga ini harusnya ada tahun ya, nama dan tahun di sini. Kemudian judul, perbedaan atau dan persamaan. Ini yang paling banyak dijelaskan harusnya perbedaannya, jadi gitu. Nah, ini urutannya ini berdasarkan tahun, dari yang paling tua ke tahun yang terbaru, jadi gitu. Nah, jadi perlu diingat kembali, yang dibedakan adalah bukan hanya metode penelitiannya atau lokasinya atau subjeknya, tapi lebih kepada fokusnya. Ini rolling ball, jadi rolling ball yang ada di penelitian terdahulu dengan rolling ball yang diteliti saat ini itu apa. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan penelitian yang lain. Nah, lebih baik dicantumkan juga ya perbedaan rolling ball di setiap penelitian itu. Oleh karena itu kalian harus cari gambarnya, sama-sama rolling ball penelitian pertama ya, seperti ini. Dijelaskan dulu kelemahannya atau kekurangannya. Penelitian kedua rolling ballnya seperti ini, dijelaskan dulu kelemahannya dan seterusnya ya, dicantumkan. Nah, lalu kemudian kita mencari celahnya atau rolling ball yang ini ya, media yang akan kita produk ini
sebagai penyempurna atau lebih baik dari penelitian terdahulu. Jadi begitu. Kemudian teori, kajian teori yaitu ya ini merujuk ke definisi istilah tadi ya. Sebenarnya silahkan cari teori-teori yang terkait dengan media pembelajaran rolling ball. Pasti diawali dengan kajian teori media pembelajaran secara umum, lalu difokuskan nanti. Nah, difokus ini macam-macam media ya, dijelaskan dulu macam-macamnya secara umum. Nah, kemudian di bagian akhir difokuskan kepada media rolling ball. Jadi begitu. Nah, setelah dijelaskan macam-macamnya lalu difokuskan ke rolling ball, baru dijelaskan media rolling ball ini seperti apa ya. Singkat saja, yang penting jelas fiturnya, komponennya seperti apa. Lalu lalu pembelajaran tematik ya. Pembelajaran tematik dijelaskan secara singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Pengertiannya, tujuannya. Nah, kemudian dijelaskan analisis penulis itu harus ada. Jadi tidak boleh di bagian akhir itu berhenti di footnote, tapi harus ditambah dengan analisis penulis. Nah, bagian selanjutnya adalah metode penelitian dan pengembangan. Pasti menggunakan metode R&D. Nah, jenis yang digunakan atau tokoh yang diadopsi, nah, itu harus jelas. Nah, sebaiknya pada poin ke-1 ini, pemilihan jenis, ini kan menggunakan R&D. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model ADI. Nah, di sini harusnya dijelaskan, ditambahi ya. Ditambahi mengapa menggunakan model itu, tidak model yang lain. Karena model R&D itu banyak sekali ya. Ini penting sekali karena hampir setiap proposal ya seperti ini, modelnya sama. Tidak boleh pemilihan model seperti ini mengikuti atau merujuk pada temannya, itu tidak boleh. Harus ada alasan objektifnya. Oleh karena itu, coba nanti dipelajari ini tentang model-model R&D. Ada model pengembangan Bob Engel ya. Ini ada 10 tahapan. Ini harus kalian pahami dulu, jelaskan dulu di situ harusnya 1 sampai 10 ya. Ada 10 tahapan. Ada model yang lain. Nanti ini silahkan di download lah pada bagian deskripsi video, nanti saya sertakan. Ada model Fauci ya. Ini ada 4 tahapan ya, ada 4 tahapan. Kemudian ada model yang lain, yang paling umum adalah model ADI ya, model ADI ya, Dick and Carey. Jadi gitu. Ada 5 tahapan ya, ada 5 tahapan. Analisis, design, development of kemudian implementation ya, sampai evaluation. Ini yang paling umum, tapi harus dijelaskan mengapa memilih ini. Boleh, jadi tidak karena ikut-ikutan saja. Nah, nanti silahkan dipelajari dulu model-model ini, lalu diberikan alasan mengapa memilih itu di sini. Kemudian prosedur penelitian. Berarti model tadi itu, model AD tadi ya, A, D, D, I, E, ini dijelaskan satu persatu analisis ya. Seperti apa tahapan analisis yang digunakan. Desain juga begitu, seperti apa tahapan desain yang digunakan. Ini tidak perlu teori-teori yang banyak, tapi langsung operasional ya, langsung difokuskan ke desain yang digunakan dalam mengembangkan rolling ball ini. Kemudian pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini harus operasional, jangan terlalu metodologi ya, beda antara metode dan metodologi. Kalau metodologi itu ilmu tentang metode, kalau metode penelitian itu berarti metode yang digunakan dalam penelitian, artinya harus operasional. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah uji coba produk ya. Ini uji coba produk, ada beberapa komponen yang dimasukkan. Yang pertama desain uji coba ya, kemudian subjek uji coba,
subjek uji coba. Kemudian di situ juga dicantumkan ini validator. Validator itu pada umumnya ada 3 ya, validator ahli media, kemudian validator materi, kemudian boleh ditambah dengan validator bahasa, boleh seperti itu. Nah, ini juga dimasukkan sebagai subjek uji coba adalah guru ya, gurunya dan siswa dan peserta didik yang akan kita jadikan sasaran R&D ini. Jadi begitu. Nah, catatan dari saya yang penting adalah dalam pemilihan validator ini harus disesuaikan dengan keahlian atau bidang ilmunya. Jangan hanya kenal kemudian dimintai validasi, itu yang sering salah. Kemudian jenis data ya, seperti ini. Memang di R&D itu ada data kualitatif dan data kuantitatif ya, atau disebut mix ya, sebenarnya mix method. Begitu. Kemudian instrumen pengumpulan data ada observasi, dokumentasi, dan angket. Boleh tambah ini observasi, dokumentasi, interview, dan angket. Itu yang digunakan dalam pengumpulan datanya. Observasi, kemudian dijelaskan ya apa yang mau diobservasi, apa yang mau dijadikan dokumentasi, kemudian angket. Dan angket nanti dilampirkan angketnya setelah mendapat validasi dari pembimbing, angketnya sudah layak atau belum. Kemudian teknik analisis data ya. Teknik analisis data ini ada analisis kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu untuk mengukur ya kelayakan, kemudian respon siswa menggunakan angket tadi ya. Kemudian kualitatif itu untuk menjabarkan yang deskriptif, mengapa misalnya, mengapa hasilnya seperti itu misalnya, dampaknya seperti apa, itu dijelaskan menggunakan kualitatif. Nah, lalu bagian akhir adalah daftar pustaka ya. Daftar pustaka kalau bisa ini merujuk pada jurnal-jurnal yang terbaru, lebih-lebih jurnal bereputasi. Jangan terlalu menggunakan buku-buku yang terlalu tua, karena R&D itu harus update, menyempurnakan hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu harus yang baru ya, 5 tahun terakhir lah. Jadi seperti itu. Kemudian lebih baik juga ditambahkan lampiran. Di bawahnya daftar pustaka nanti ada lampiran, bisa dilampirkan matriks penelitian ya, dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian tadi itu mulai instrumen wawancara, instrumen observasi, instrumen dokumentasi, dan juga lembar angketnya disertakan di bagian akhir. Ini bagian-bagian proposal. Untuk kali ini cukup kita membahas tentang proposal. Insya Allah pada bagian selanjutnya kita bahas fokus tentang membuat laporan penelitian berupa R&D, berarti fokus bab 4 dan 5. Mungkin itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.